Beberapa waktu yang lalu, kita sudah menyaksikan video panen kedua jenis melon Sakata di Nelindo Agrofarm. Di video kedua kali ini, Bapak Sublandri, selaku pengelola Nelindo Agrofarm, mau menjelaskan bagaimana keberhasilan beliau dalam melakukan riset budidaya di dalam greenhouse. Siapkan kopimu, nikmati, dan tonton video ini sampai habis. Oke Pak, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan dari POC dan PHC Rajo Ladang Tani sekaligus Bigro yang ada di... Baik, jadi gini, pupuk hayati cair ini yang dikembangkan di Nelindo itu digunakan untuk pembenah bagian bawah. Kenapa begitu? Dengan menggunakan pupuk kombinasi antara kimia dan organik, nah pupuk kimia itu rata-rata meninggalkan residu yang tidak bisa diurai oleh tanah. PHC itulah yang bertugas untuk mengurai pupuk-pupuk kimia sekaligus residu yang ada di dalam media tanah, itu nanti akan diurai oleh PHC menjadi senyawa organik, sehingga terpecahkan menjadikan tanah tidak cemar, tanah tidak bantat, atau mungkin tanah ini bisa saja terjadi akumulasi dari bahan kimia yang tidak bisa diurai, itu menjadi jenuh. Nah, setelah jenuh, mereka akan menyebabkan tanaman tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga apa? Itu nanti akan mengganggu pertumbuhan, bahkan bisa menjadikan penyakit dari bawah yang ujung-ujungnya kita nanti bisa akan gagal panen. Makanya PHC itu sangat penting untuk mengendalikan keseimbangan di dalam media tanah, media tanam. Kemudian untuk ini, yang POC, coba saya ambil ya, oke, saya diambilkan. Ini adalah pupuk organik, pupuk cair. Ini adalah Rajo Tani yang bagian atas. Ini kita semprotkan rutin. Jadi untuk melon ini kita semprotkan rutin 5 hari sekali, ya, dengan dosis sesuai takaran. Kalau kami sih satu tangki kita isi 5 tutup, disemprotkan 5 hari sekali. Terus kemudian Bigro, ini adalah untuk pembesar buah. Dan ini akan kita campurkan dengan Rajo Tani di fase generatif, di saat sudah mulai bunga, ya, mulai bunga, penyerbukan, kemudian bunga jadi, barulah kita aplikasi Rajo Tani plus Bigro dengan aplikasi 5 hari sekali. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini yang bisa kita lihat. Jadi ini adalah pemacu pertumbuhan akar, batang, daun, tunas, bunga, buah sekaligus mix seperti itu. Mungkin bisa diterapkan nanti di teman-teman petani melon yang selama ini masih mengalami kegagalan, ya. Mungkin ini bisa salah satu inspirasi untuk bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk para petani melon. Terus ada lagi kemarin dalam siklus yang kedua ini kan panen yang kedua, kita ada trik baru. Sebenarnya bukan trik, saya cuma ini adalah uji coba kami. Rata-rata di dalam teori budidaya melon, di saat penyerbukan atau pengawinan silang, ya, antara benang sari dengan kepala putih, ya, untuk pembuahan di dalam buah melon. Karena untuk di dalam greenhouse ini kan nggak ada serangga, tidak ada kupu, tidak ada tawon, otomatis penyerbukannya secara manual. Jadi kita pertemukan antara bunga jantan dan bunga betina, dan itu adalah biasanya para petani tidak berani mengadakan penyemprotan di saat fase pembuahan.
Nah, itu biasanya kalau di saat pembuahan atau penyerbukan kita tidak ada semprot misalkan untuk mencegah jamur sebagai antisipasi secara pencegahan atau mungkin yang lain, itu biasanya kita akan lengah akan muncul jamur seperti siklus yang kemarin. Nah, mungkin bisa di kilas balik yang kemarin Ya, kita punya waktu panen daunnya banyak yang resek kena jamur. Itu gara-gara apa? Kita hanya ngikut teori doang, tapi belum uji coba. Di saat penyerbukan selama 1 minggu kita nggak ada semprot sama sekali yang namanya pencegahan jamur. Akhirnya apa terjadilah kena jamur. Nah sekarang ini kita uji coba, biarpun ngeri-ngeri sedap juga. Akhirnya kita coba. Kemarin waktu penyerbukan tetap ada penyemprotan untuk pencegahan jamur dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya luar biasa. Sehingga kami secara nggak langsung membantah bahwa penyemprotan di saat pembuahan tidak menjamin bahwa tanaman itu nggak akan jadi atau mungkin pembuahannya nggak akan berhasil gitu ya. Ternyata nggak ada masalah. Ini kita buktinya, bahkan daun lebih utuh, lebih bagus, buahnya pun lebih besar dan penyerbukan nggak ada masalah. Semuanya jadi, gitu ya. Nah ini mungkin catatan bagi teman-teman petani melon. Asalkan jangan sampai kita nyemprotnya dalam bentuk over, kemudian ada obat-obat yang panas atau apa gitu ya. Kalau hanya pencegahan jamur aja bisa, saya kira seperti itu. Ini tip tambahan dari siklus yang kedua. Iya. Pernah diteliti. Kita harus memberanikan diri karena apa? Kita kan juga ada risiko, gitu ya. Tidak disemprot ada risiko, disemprot ada risiko. Ternyata kita pilih dengan disemprot, alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Terus juga perlu saya sampaikan kepada seluruh petani melon atau mungkin yang lain ya, para petani melon. Jadi Nelindo Agrofarm ini boleh mempersilahkan siapapun belajar di sini, gratis ya. Nanti kita punya teknisi yang di lapangan dipimpin oleh Mas Alip dan kawan-kawan. Itu semuanya siap. Jadi sudah saya instruksikan kepada mereka, apabila ada petani yang pengen tahu, pengen belajar, tolong diajari. Ya, jadi ini adalah untuk edukasi bagi masyarakat, khususnya petani melon dengan teknologi greenhouse, ya. Dan ini nanti kami akan mengembangkan juga, kami bikin baru, unit yang baru nanti akan budidaya melon dengan sistem hidroponik. Itu akan kita kembangkan lagi. Mungkin siklus ke depan kita sudah bisa lanjut ekspos tentang hidroponik setelah nanti yang unit 2 jadi. Itu ya. Terima kasih.